Jadi Argolawu yang saya tahu itu dulu punya corak ombak warna merah, kursinya warna biru tua. Kenapa sekarang tiba-tiba coraknya berframing jendela warna magenta atau pink dengan kursi warna coklat keemasan ya? Selamat datang di Stasiun Gambir, salah satu stasiun keberangkatan utama, kedatangan juga di kota Jakarta. Ding dong. Malam ini saya akan Argo Semeru baru mau masuk. Aduh, jadi gagal fokus ya kalau kecampur sama announcement. Jadi malam ini saya akan menuju ke daerah operasi 6. Nggak tahu turun Jogja, nggak tahu sampai Solo. Yang pasti saya punya tiket kereta Argolawu. Kemarin ada yang request, Mas, ditunggu kereta Argolawu versi malam hari. Artinya karena Argolawu itu pagi dari Solo, yang malam hari adalah keberangkatan dari Jakarta. Dan saya akan bersiap naik kereta kesayangan KA8 Argolawu New Generation. New Generation-nya apakah sudah kembali pakai rangkaian aslinya atau belum? Kita cek bersama-sama ya. Hari ini hari Selasa, di hari kerja, weekdays. Entah kenapa sekarang stasiun itu sudah tidak memandang weekdays ya, selalu ramai, apalagi stasiun di Jakarta ini. Entah Gambir, entah Pasar Senen. Dan karena saya pengen masuk menggunakan face recognition boarding, makanya saya sudah berada di pintu selatan. Kalau mau boarding manual itu dilayani melalui pintu utara ya. Di sekitar jam 8 malam ini nanti akan berjajar kereta-kereta unggulan yang berangkat dari Gambir. Kalau nggak salah ada Argo Bromo Anggrek, Pandalungan, Argolawu juga. Jadi kalau di Gambir itu nggak usah berlama-lama di bawah, kecuali kalian pengen makan atau minum nongkrong gitu ya. Saya lebih senang langsung ke lantai teratas, ngelihat keberangkatan dan kedatangan kereta. Argolawu rencananya akan disediakan di jalur 3, tapi rangkaiannya belum ada ya. Jalur 4, Argo Cirebon persiapan berangkat. Argo Semeru, rangkaian rolling dengan Bima, special livery kemerdekaan. Kayaknya akan segera dilangsir ya, selesai turun penumpang. Kayaknya logo dinasnya Semeru mau langsir. Aduh, kompartemen baru naik sekali doang, rasanya nikmat banget. Kapan ya ada rezeki lagi naik kompartemen suites? Karena belum bisa naik lagi, sementara ngintip aja dari luar. Aduh, ini satu kompartemen satu orang, kemewahan layanan ya. Emang cuman harganya ya amazing juga, jutaan Selain lihat kereta api, di atas ini kita juga bisa lihat monumen nasional yang berwarna-warni kalau malam hari ya. Landscape kota Jakarta.
Saat ini jalur 2 sudah terisi rangkaian Argo Bromo Anggrek KA4 ya, dari Jakarta tujuan Surabaya, bersamaan dengan keberangkatan Argo Semeru yang baru datang dari Surabaya Gubeng dilangsir, nampaknya menuju kandangnya buat istirahat. Dan masih menantikan kedatangan rangkaian Argo Lawu ya. Setelah Semeru pergi, jalur 30 akan diisi oleh Argo Lawu. Salah satu kekurangan stasiun Gambir ini adalah keterbatasan jalur ya. Cuman punya 2 spur lurus dan 2 spur belok yang dipakai untuk melayani kedatangan dan keberangkatan kereta. Padahal banyak lalu lintas juga di sini, KRL terutama. Jadi benar-benar harus bergantian, dan kadang rangkaian itu tersedia di stasiun Gambir itu mepet waktu keberangkatan. Tapi barusan Argo Lawu sudah diumumkan sih siap masuk jalur 3. Jadi kalau melihat rangkaian New Generation bercorak pink ini, justru bukan teringat Argo Bromo Anggrek ya. Saya justru ingatnya Manahan Tambahan, karena saya pertama kali mencoba naik armada New Generation dengan corak berwarna pink ini ada di kereta Manahan Tambahan. Waktu itu awal keluarnya armada ini punya motif anggrek tapi dilepas, nama anggreknya juga dilepas kayaknya ya. Jadi polosan. Malah dipakai sama Manahan Tambahan dulu ya, daripada sama empunya si Argo Bromo Anggrek. Dan wow, sudah dibikin remang-remang ya, meskipun belum totally dark. Dan hari ini saya ada di eksekutif 6 nomor 1 Charlie. Wow, single seat paling belakang, nice. Jadi Argo Lawu yang saya tahu itu armadanya tidak seperti ini. Ada cerita apakah di balik berubahnya Argo Lawu kali ini? Sebelum itu, ritual buka gorden dulu seperti biasa. Nikmat. Waduh, sesama kereta unggulan, sesama armada New Generation mendominasi spur lurus stasiun Gambir ya. Argo Lawu dan Argo Bromo Anggrek. Jadi Argo Lawu yang saya tahu itu dulu punya corak ombak warna merah, kursinya warna biru tua. Kenapa sekarang tiba-tiba coraknya berframing jendela warna magenta atau pink dengan kursi warna coklat keemasan ya? Ceritanya agak panjang. Rangkaian Argo Lawu menjalani perawatan, kemudian keluar dari perawatan sudah bercorak standar seperti ini dengan framing jendela warna pink, tapi tidak langsung kembali ke Solo balapan sebagai Argo Lawu, malah dipinjam oleh kereta Argo Bromo Anggrek yang rangkaiannya juga menjalani perawatan. Nah, terus Argo Lawu pakai rangkaian apa? Ini dia, rangkaian yang kemungkinan diproyeksikan untuk upgrade sarana Bima Semeru dipinjam dulu oleh Argo Lawu. Makanya armada yang saya naiki malam ini merupakan armada di bawah asuhan Depo Jakarta Kota. Kalau melihat kursinya Argo Lawu yang saat ini saya naiki, saya jadi teringat waktu saya naik kereta Taksaka Tambahan yang rangkaiannya campur-campur segala ada, menggunakan armada jenis yang sama ya, dengan kursi yang sebenarnya warna atau pemilihan warna kursinya ini malah lebih menyatu dengan keseluruhan warna interior New Generation ini. Spesialnya armada New Generation ini, pintu luar kabin berpenggerak elektrik dan bisa diatur oleh operator, jadi bisa ditutup secara terpusat. Kemudian ada KRL lewat. Waduh, lumayan bising juga ya. Oke.
sumber kebisingannya udah lewat. Pintu di dalam kabin ini juga sudah berpenggerak elektrik, tinggal dipencet tombolnya nanti akan menutup secara otomatis. Tada! Wow. Yang bikin amazing kereta new generation ini adalah tata pencahayaan atau lighting yang cakep banget, menarik, mewah ya. Di atas, di bawah semuanya dikasih lampu. Lihat ntar ya, jadi kayak runway pesawat ya. Nah, sudah menutup otomatis. Secara fitur dan fasilitas ya selayaknya kereta eksekutif new generation yang lain ya. Kabin kereta sudah berpenyucuk udara dengan kapasitas maksimal 50 penumpang dengan konfigurasi kursi 22. Bisa diatur searah perjalanan kereta maupun membelakangi arah perjalanan. Kemudian pencahayaan di bagian atas, lampu utama, lampu redup, kemudian rak bagasi kabin, terus ada window shade untuk seluruh jendela sampai ke ujung, juga ada roller blind-nya. Kursinya merupakan kursi generasi terbaru yang memiliki fitur reclining maupun revolving. Reclining bisa direbahkan sandarannya dan revolving bisa diputar-putar. Colokan listrik sekarang tipenya universal dan sudah kehilangan meja kecil ya. Tinggal menyisakan area jendela yang lebih lega sebagai pengganti meja kecil. Kemudian untuk menemani soket universal ada colokan USB di kursi-kursi penumpang. Terus ada pijakan kaki atau footrest dan ada meja lipat di bawah sandaran tangan. Masih mengadopsi susunan toilet di generasi sebelumnya, toilet di kereta eksekutif new generation ini juga hanya di salah satu ujung saja. Ujung kursi nomor besar ya, toiletnya ada dua, toilet pria dan toilet wanita yang punya fasilitas standar eksekutif new generation. Yang toilet wanita ini pink banget warnanya, seperti ini kira-kira. Yang baru ini ada foot washer ya, dan itu ada baby care desk kalau yang toilet wanita. Sambungan antar keretanya sudah pakai tipe akordeon yang kalau nggak salah namanya corrugated apa gitu ya, agak susah mengejanya. Ya. Sekarang sambungannya lebih nyaman ya, lebih kokoh kayaknya, dan ini juga termasuk salah satu hal yang membantu peredaman kebisingan di dalam kabin ya, selain pintu-pintu yang sudah menutup secara otomatis. Oke, karena Argolawu dari Jakarta merupakan perjalanan malam, jadi di setiap kursi penumpang sudah disediakan selimut. Ini kayaknya bakalan kepakai karena sekarang saya merasa dingin, tapi nggak tahu ya nanti kalau sudah jalan. Purwajaya dari Cilacap tiba di Gambir. Selamat malam pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Argolawu yang akan mengantarkan kita dan tujuan akhir stasiun Solo Balapan dengan jadwal pemberangkatan dari stasiun Gambir pada pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Perjalanan kali ini menempuh waktu 8 jam 55 menit yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir Solo Balapan pukul 3:40 waktu Indonesia Barat dengan pemberhentian di stasiun Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, Klaten dan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan. Tepat sesuai jadwal, kereta Argolawu nomor KA8 diberangkatkan dari stasiun Gambir. Sudah bergerak meninggalkan Jakarta, dan untuk jadwal perjalanan kereta Argolawu dalam satu hari terdapat 2 kali pemberangkatan. Satu, keberangkatan dari arah stasiun Solo Balapan merupakan keberangkatan pagi dengan jam keberangkatan pukul 8:30. Durasi perjalanan sampai Jakarta tepat 7 jam ya, kereta unggulan. Dan keberangkatan dari arah Jakarta merupakan keberangkatan malam, diberangkatkan dari stasiun Gambir tepat pukul 20:45 dengan durasi perjalanan sampai ke Solo kurang dari 7 jam, hanya 6 jam dan 55 menit. Dan suasananya enak banget ya naik new generation, tapi saya masih merasakan
masih merasakan dejitan-dejitan pada saat armada New Generation ini berbelok. Jadi khas banget rasanya. Di eksekutif 6 terpantau cukup ramai juga ini. Kereta unggulan dengan tiket yang lumayan amazing ya harganya. Itu pun ramai coba. Hari kerja loh ini. Dengan waktu keberangkatan yang tak terpaut jauh ya, beda 5 menit. Meski dari stasiun keberangkatan yang berbeda, kereta Gumarang akhirnya berhasil disusul oleh kereta Argo Lawu di jalur double track ya, selepas stasiun Jatinegara. Jadi datang dari arah yang sama, tapi beruntungnya jalurnya sudah double track, makanya bisa berjalan beriringan. Tapi Argo Lawu memiliki kecepatan yang berbeda dengan Gumarang. Akhirnya Gumarang tertinggal di belakang. Senangnya naik kereta unggulan ya kayak gini ya, dimenangkan terus dan dibikin ngebut terus. Kenapa saya terhenti di Bordes? Karena saya mau menuju kereta restorasi, tapi di eksekutif 5 ada troli di lorong, jadi tunggu bentar ya. Setelah tertahan cukup lama gara-gara ada troli di lorong kabin, saya berhasil tiba di kereta restorasi. Ini kalau dari arah Jakarta berada di belakang eksekutif 4 dan di depan eksekutif 5. Terasa tidak di tengah ya, tapi Argo Lawu itu membawa 7 kereta eksekutif dan di belakang sana itu ada 3 kereta kelas luxury. Jadi ya sebenarnya hitungannya ada di tengah rangkaian juga. Dan saya sudah memesan menu wajib saya kalau naik kereta unggulan, bakmi godong, menu favorit. Tapi sedang dimasak ya, karena di restorasi kereta unggulan ini ada juru masak yang langsung masak fresh food untuk disajikan kepada penumpang. Menunggu bakmi godong sambil upacara minum teh. Jadi kalau kalian sedang dalam perjalanan naik kereta api juga, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Minum teh di kereta kesayangan Argo Lawu. Rasanya bahagianya tak terkira ya. Bisa naik kereta unggulan lagi, naik kereta kesayangan Argo Lawu lagi. Mari ngeteh. Jadi kereta restorasi New Generation ini pencahayaannya bagus banget. Kemudian ornamen-ornamennya juga menambah cakep, lighting, kemudian volume atau kapasitas penumpang lebih banyak dibandingkan generasi yang sebelumnya. Kursi-kursi punya ornamen batik, kemudian area pantry-nya juga udah kayak minibarnya cafe, menu-menunya terpampang, ada mie godong, nasi goreng Parahyangan Legend, sei sapi, pokoknya udah kayak nongkrong di cafe tapi ini bergerak, cafe berjalan. Padahal udah cukup malam ya. Oh iya, ya. Oke, siap. Ya. Makasih ya, Mbak. Terima kasih, selamat menikmati. Bakmi godongnya sudah datang. Wow, porsinya gede banget. Ya, maaf ya kalau videonya agak shaky-shaky, memang keretanya juga lagi ngebut. Jadi ini adalah menu bakmi godok, menu favorit. Di sini ada bakminya tentu saja, ada potongan daging ayam, kemudian ada kol, ada daun bawang, ada potongan tomat segar. Ini kuahnya lekoh, kental banget, dicampur dengan telur, bumbu-bumbu yang lain semacam ebi atau udang tumbuk itulah, pokoknya rasanya itu khas banget. Dan ini porsinya cukup mengenyangkan buat saya, apalagi udah jam segini ya. Ini porsi yang hitungannya cukup berat, tapi nggak apa-apa deh demi bakmi godok. Mari kita makan.
Padahal belum ada jam 10, tapi kembalinya dari restorasi mendapati pencahayaan di dalam kabin sudah diubah ke mode malam, dan ini salah satu mode malam terbaik karena benar-benar memberikan kenyamanan yang baik untuk mata. Jadi nggak silau karena pencahayaan di area atas itu dipadamkan semua, menyisakan pencahayaan di area bawah di sisi kiri kanan kursi, termasuk di bagian tengah lorong ya, ada pencahayaan tambahan yang membuat semakin estetik dan ngevlognya semakin remang-remang di dalam kabin kereta ini. Nggak tahu kelihatan apa enggak nih, bunyi decitan kelepas keretanya belok. Dan saat ini kereta Argo Lawu tengah melintas langsung di stasiun Cikampek. Sudah sangat-sangat terlambat. Harusnya jam 23.11 itu kita berangkat dari Cirebon, ini malah baru landing ya. Ini mah alamat berhentinya cuma sebentar banget, terus bentar lagi langsung siap diberangkatkan. Tuh kan, bener. Jadi gini loh, kalau naik kereta unggulan itu waktu singgah di stasiunnya itu singkat-singkat banget. Jadi begitu udah terlambat, ngejarnya sulit. Dengan catatan keterlambatan sekitar 3 menit, kereta Argo Lawu diberangkatkan kembali dari Cirebon. Ya, derita kereta unggulan yang sudah terlambat. Jadi berkejar-kejaran dengan waktu lagi ya. Jadi setelah Cirebon, persinggahan yang berikutnya itu adalah stasiun Purwokerto, dan masih ada jeda waktu hampir 2 jam ya, karena nggak ngapa-ngapain juga, terus pemandangan juga sangat-sangat terbatas. Ini perjalanan malam kayaknya 2 jam ke depan, kurang lah ya, 2 jam kurang, bisa saya manfaatkan untuk istirahat sebentar ya. Mari kita coba berselimut dan memejamkan mata di kereta Argo Lawu.
terlambatnya kok tambah banyak nih. Harusnya jam 00.53, sekarang jam 1:02. Sudah terlambat 9 menit. Kita mendarat di Purwokerto. Berhenti, maju terus, maju terus, maju terus. Oke. Ya. Dan saya belum bisa tidur juga sampai dengan ketibaan kita di Purwokerto. Ini pemberhentian ke berapa ya? Kedua ya berarti ya, Cirebon, Purwokerto. Udah Purwokerto aja sih. Nggak tahu kenapa ya yang bikin si Argo Lawu ini terlambat. Loh, kok misinya dari atas ya? Kirain kalau nyugen dari samping. Jam segini Purwokerto sepi ya. Udah berangkat lagi lah ini. Kembali diberangkatkan dari Purwokerto masih dengan keterlambatan sekitar 9 sampai 10 menit. Tapi nggak apa-apa sih. Sebenarnya terlambatnya juga biar nyampe Jogjanya enggak pagi-pagi buta banget. Sebelum saya mengakhiri video perjalanan kali ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait pengalaman saya naik Argo Lawu perjalanan malam dari Jakarta sampai Jogja. Jadi Argo Lawu merupakan salah satu kereta yang masuk dalam jajaran unggulan yang menghubungkan rute Jakarta-Solo PP yang mengambil nama sebuah gunung untuk mendampingi brand Argonya. Kemudian salah satu faktor yang membuat kereta ini masuk dalam jajaran unggulan adalah durasi perjalanan yang cukup singkat ya untuk rute Jakarta-Solo yang hanya sekitar 7 jam saja. Karena kereta ini mampu melesat sampai dengan kecepatan 120 km per jam di titik-titik tertentu. Kemudian dilengkapi dengan berbagai fitur Gustino Agung dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas di kereta unggulan lainnya seperti real time cooking, kemudian ada wifi on board yang meskipun saya malah nggak coba. Dan terkait pengalaman naik armada Jakarta Kota kali ini yang tertukar lah istilahnya ya, bukan rangkaian asli Argo Lawu. Dari segi pengaturan pencahayaan ya sama saja dengan eksekutif Nyugen yang lain. Kemudian pengaturan suhu kabin terpantau cukup baik, itu cukup sejuk di sepanjang perjalanan. Dan level kebisingannya ya B aja. Dibilang bising banget ya enggak, dibilang senyap juga enggak. Satu hal yang pasti yang saya rasakan dari awal perjalanan hingga akhir adalah suspensinya keras banget. Berbeda dengan armada yang lain nih, nggak tahu nih eksekutif 6 rada kenapa nggak tahu.
Tapi malah bisa saya bilang lebih enakan suspensinya eksekutif Stanfield generasi yang pertama nih daripada eksekutif 6 yang saya naiki kali ini. Agak gelodak-gelodak, agak berguncang-guncang, agak bergetar-getar deh, pokoknya campur aduk jadi satu. Kemudian apalagi ya, mengenai pengalaman duduk juga nggak ada masalah sebenarnya, karena jenis kursinya ya mirip sama dengan Yugen yang lain. Kemudian sandaran punggungnya cukup lega buat postur tubuh saya. Terus bagian headrest mampu menopang kepala dengan baik, dan area kaki juga lalu asal lah ya kalau naik kereta eksekutif. Terus untuk bisa menikmati layanan kemewahan Argo Lawu ini, berapa sih harga tiket yang dibanderol? Jadi harga tiket Argo Lawu untuk satu kali perjalanan dimulai dari harga 490.000 di sekelas paling bawah sampai dengan 840.000 di sekelas paling atas ya. Tapi untuk mendapatkan sekelas paling bawah kayaknya effortnya harus beli jauh-jauh hari, itu pun kalau dijual. Dan kalau menjelang keberangkatan ya otomatis sisa-sisa di sekelas yang tinggi. Jadi buat kalian yang dirasa mampu menjangkau harga tiket Argo Lawu yang cukup amazing, boleh banget dicoba mencicipi experience perjalanan malam dengan kereta Argo Lawu ya. Bermalam di Argo Lawu, siapa tahu nanti punya pengalaman yang berbeda, boleh banget di-share di kolom komentar. Dan saya rasa itu aja yang bisa saya bagi buat teman-teman sekalian. Semoga informatif dan memberikan gambaran, terutama buat yang berencana naik Argo Lawu juga. Dan akhirnya saya memutuskan untuk turun langsung di Yogyakarta, karena saya pikir kalau ngejar ke Solo nanti effort kembali ke Jogjanya agak repot. Jadi ya sudahlah, langsung turun Jogja aja meskipun sebenarnya agak terlalu kepagian. Dan ya sudah, mari kita bersiap turun. Selamat datang di Yogyakarta. Nah, sekarang hidungnya kelihatan lagi, soalnya menjelang kedatangan di Yogyakarta, lampu di bagian atas meskipun bukan lampu utama sudah dinyalakan kembali ya. Sudah nggak mode malam banget, tapi juga tidak mode terang banget, mode remang-remang level 1 lah. Itu proses terjadi di sebelah selatan tolakkan antara kedatangan di kereta api. Jadi rupanya selepas Purwokerto, triknya Argo Lawu ngebut. Padahal tadi telat sekitar 9-10 menit, tapi tiba di Jogjanya malah datang lebih awal. Dan dengan tibanya Argo Lawu di Yogyakarta, maka berakhir juga video perjalanan kali ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit. Kereta kesayanganku, bye-bye.